Assalamualaikum, selamat datang di channel Pelni Gemoy. Di video kali ini aku akan bawain cerita yang aku dapetin di internet. Jadi kisah ini menceritakan seorang mahasiswa yang hampir menjadi tumbal pemilik kosan. Biar gak penasaran, kita langsung aja ke ceritanya. Kosan adalah tempat yang sering kali dijadikan sebagai alternatif hunian bagi para perantau, khususnya mahasiswa. Apalagi kalau harga sewanya murah, tentu saja sudah menjadi incaran banyak orang. Namun, bagaimana jika di balik harga sewanya yang murah, menyimpan banyak kisah yang sangat menyeramkan? Seperti cerita yang dialami oleh seorang mahasiswa bernama Shine yang pernah menempati kosan harga murah. Bayangkan saja, harga sewanya 450.000. Sudah dilengkapi dengan fasilitas seperti spring bed, lemari, kursi, dan meja untuk belajar. Bahkan wifi gratis. Tentu saja sangat menguntungkan mahasiswa yang setiap harinya mengerjakan tugas dan harga yang pas di kantong. Bahkan si Shen ini bilang tidak masalah jika kosan ini banyak penunggu hantunya. Yang penting murah meriah. Sebenarnya kosan ini adalah sebuah rumah dengan gaya kuno percis seperti rumah Belanda zaman dulu. Namun karena memiliki banyak kamar, dibuatlah kos-kosan. Meskipun di beberapa ruangan terlihat sudah usang, namun kosan ini cukup terawat, terlihat rapih dan bersih. Rumah ini terdiri dari 8 kamar. Namun ada satu kamar yang membuat si Shen ini penasaran, karena kamar itu selalu dikunci, bahkan hingga digembok dan dirantai. Memangnya ada apa sih di kamar itu? Saking penasarannya, pernah suatu kali Shen dan teman kosan lainnya mengintip melewati celah jendela untuk melihat kamar itu. Namun tidak ada hal aneh, tampak seperti kamar kos biasa. Kenapa mesti dikunci? Hari demi hari, kejadian-kejadian aneh di kosan itu sering terjadi, seperti dugaan Shen di awal. Ketika malam hari, Shen pernah mendengar ada suara ramai seperti ibu-ibu yang sedang memasak sambil mengobrol di dapur. Namun ketika Shen mengecek, dia tidak melihat ada siapapun di sana. Kosong, lampunya pun mati. Lalu siapa yang tadi mengobrol? Pernah sesekali juga terdengar ada piring pecah dan dia sempat mengalami terkunci beberapa kali di salah satu kamar mandi. Mengerikan. Sampai pada suatu hari datanglah penghuni kos yang baru. Dikarenakan 7 kamar sudah penuh, akhirnya si penghuni baru ini menempati kamar ke-8, yaitu kamar yang selalu digembok dan dirantai itu. Ternyata si penghuni kos baru itu sudah diberitahu mengenai keanehan-keanehan yang ada di kosan itu. Dan si penghuni baru itu tidak keberatan, sama seperti pikiran Shen di awal. Hari demi hari berlalu, berjalan dengan normal seperti biasanya. Namun tepat 2 minggu setelah penghuni kamar nomor 8 menempati kamar itu, datanglah si pemilik kosan yang biasanya tidak pernah menampakkan diri. Ibu kos ini terkenal dengan ketus dan juga dingin. Namun berbeda kali ini. Mimik wajahnya terlihat gembira. Dia menyampaikan bahwa akan ada hajatan besar-besaran di rumahnya. Ibu kos ini mengundang para penghuni kos. Namun yang menjadi pertanyaan, kenapa hanya anak-anak kos saja yang diundang? Akhirnya tanpa rasa curiga sedikit pun, anak-anak kosan memutuskan untuk menghadiri acara tersebut. Mereka dijamu dengan makanan-makanan yang lezat dan pestanya cukup meriah dihadiri oleh banyak orang. Bahkan saking ramahnya ibu kos pada hari itu sampai menyuruh mereka membungkus makanan yang ada di sana untuk sarapan besok hari. Setelah acara makan-makan itu selesai, malam harinya Shen bermimpi.
mimpi yang sangat aneh. Jadi di dalam mimpinya Shen mengulangi hari tersebut, yaitu pada saat datang ke acara makan-makan. Dan ketika malam harinya dia didatangi oleh sesosok makhluk yang sangat besar. Badannya berbulu, matanya merah, dan juga di giginya ada taring, sangat menyeramkan. Karena ketakutan, Shen pun mencoba untuk bersembunyi di dalam lemari. Sosok itu mulai berjalan memasuki kamarnya Shen. Dia seperti sedang mencari-cari sesuatu, mengobrak-abrik semua yang ada di sana. Shen yang ketakutan, dia terus membaca doa tidak henti-henti sambil menangis. Karena dirasa tidak menemukan apa yang genderuwo cari itu, dia pun pergi dengan marah. Shen pun terbangun ketika mendengar suara azan subuh. Lantas dia bergegas mengambil air wudhu untuk menunaikan sholat subuh. Ketika sedang menyiapkan keperluan kampus, Shen baru teringat bahwa masih ada sisa makanan yang kemarin dia bawa. Namun alangkah kagetnya ketika bungkus makanan itu dibuka, dia melihat makanan itu sudah berbau busuk dan basi seperti makanan yang sudah berhari-hari. Padahal makanan itu baru kemarin. Merasa ada yang tidak beres, Shen pun langsung berlari keluar kamar untuk menemui teman-teman kosnya. Lalu dia pun menceritakan keanehan yang dia alami. Dari mulai dia bermimpi didatangi oleh sesosok genderuwo sampai melihat makanan yang sudah berbau busuk. Dan ternyata semua teman-temannya Shen juga mengalami hal yang sama. Mengetahui itu, semua penghuni kos menjadi was-was dan ketakutan. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Namun di saat semua orang mengalami mimpi didatangi genderuwo, berbeda halnya dengan si penghuni kamar nomor 8. Dia mengaku bukan hanya sekedar dimimpikan saja, tapi dia didatangi secara langsung oleh si genderuwo itu. Dia mengalaminya langsung. Si genderuwo ini berjalan menuju ke arahnya. Dan yang paling bikin merinding adalah ketika si genderuwo ini semakin dekat dengan si penghuni kamar nomor 8, dia menyentuh keningnya lalu berkata, "Ketemu," sambil tertawa yang sangat menggelegar. Bahkan kengeriannya tidak hanya sampai di situ. Si penghuni kamar nomor 8 juga memperlihatkan ada bekas cakaran yang panjang namun tidak berdarah di area punggungnya. Dia mulai ketakutan, bahkan para penghuni kos lain juga mulai ketakutan. Apa yang harus mereka lakukan? Siapa sebenarnya yang melakukan ini kepada mereka? Ketika akan pergi ngampus, terlihat ibu kos sedang menyapu halaman, namun tersenyum bahagia ke arah penghuni kamar nomor 8. Namun berbeda halnya dengan Shen dan penghuni kamar nomor 4. Ketika Shen memberi salam, malah dibalas dengan wajah ketus dan dingin, sangat menyebalkan. Malam hari pun tiba, tapi penghuni kamar nomor 8 dan nomor 7 mendadak demam dan juga kesakitan. Padahal tadi pagi mereka baik-baik saja. Mereka sempat mengobrol dan juga bersenda gurau di kampus. Saking kesakitannya, mereka sampai meraung-raung dan berguling-guling. Mendengar kegaduhan itu, sampai warga di sekitar pun datang untuk memberi bantuan. Akhirnya, para penghuni kos dan warga membacakan doa untuk menenangkan mereka. Suasana saat itu sangat kacau dan menegangkan. Setelah sedikit tenang, mereka pun akhirnya dibawa pulang ke rumah masing-masing dibantu oleh para warga. Dan para warga pun menyarankan kepada seluruh penghuni kos untuk segera meninggalkan kosan ini jika ingin hidup kalian aman, karena kosan ini sangat berbahaya. Menurut penuturan warga, sosok menyeramkan yang datang ke mimpi mereka adalah sosok genderuwo peliharaan ibu kos yang sedang mencari tumbal sesuai yang dijanjikan pemiliknya. Mendengar itu, tanpa pikir panjang, malam itu juga Shen dan para penghuni kos lain mengemasi barang mereka dan segera bergegas meninggalkan kosan mengerikan itu. Kabar terakhir yang Shen dapatkan
menceritakan mengenai penghuni kamar nomor 7. Dia kembali sehat dan bisa beraktivitas seperti biasa. Namun berbeda halnya dengan si penghuni kamar nomor 8. Sejak kepulangannya dari kosan itu, dia terus-menerus sakit-sakitan hingga takdir berkata lain. Penghuni kamar nomor 8 pun akhirnya meninggal dunia. Hingga kini kosan tersebut masih aktif menerima penyewa, dan yang tidak habis pikir, kok masih ada saja orang yang mau menyewa kosan itu. Padahal rumor-rumor yang kemarin sudah tersebar luas. Shen menyarankan lebih baik mencari tempat kos yang lain. Namun jika memang terpaksa, sebaiknya jangan menerima apapun yang diberikan oleh si pemilik kosan. Gimana guys, menurut kalian serem gak? Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa bagikan ke teman kalian. Dan terima kasih juga buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah!